seseorang yang kemudian melakukan kekerasan terhadap anak ya tentunya melanggar perlindungan anak ya. Tapi ini yang terjadi ini sangat keterlaluan. Satu anak kemudian disuruh menggonggong. Entah apapun persoalannya, ini sangat keterlaluan. Makanya ini memang harus dihukum si pelaku ini. Pelaku ini tampaknya tidak belajar tentang martabat, tidak belajar juga tentang macam-macam, tentang moral, tentang etika, bermartabat. Jadi dia ini memang harus dihukum. Nah, pelaku ini siapa namanya? Ivan ya, harus dihukum. Jadi nggak ada lagi pemaaf-pemaafan. Jadi ini termasuk tindak pidana publik. Jadi kekerasan terhadap anak ini nggak cuma harus ada perdamaian dengan pelapor atau pelapor ini korbannya. Tapi karena ini bukan delik aduan, ini adalah mengena terhadap perasaan publik. Jadi ini keadilan publik yang terkena. Jadi memang ini harus dihukum. Makanya kenapa penyidik polisi buru-buru cepat menangkap supaya ini segera selesai urusan ini. Dan ini menjadi contoh supaya jangan ada lagi kekerasan terhadap anak, apapun juga bentuknya. Apalagi dengan kekerasan secara psikis ini kan. Fisik dilakukan, psikis juga dilakukan. Ini anak belum cukup umur untuk mengerti atau untuk memahami. Jadi perasaannya dia kena ketika disuruh menggonggong gitu, suruh ini. Nah ini dia, memang harus dihukum gitu. Tentunya ketika dilaporkan tentunya ada pasal yang terkena. Kasat mata akan terkena pasal. Paling pertama itu pasal-pasal yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena anak ini harus dijauhi dari kekerasan. Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik, itu bisa dipidana. Apalagi kalau kekerasan fisik dan psikis ini benar-benar berdampak dan dilihat orang banyak. Ini kan terpublikasi orang banyak. Nah ini, jadi ada aduan yang kemudian dilakukan oleh si keluarga korban, keluarga anak ini. Dan ini sangat, bagi kami ini sangat memalukan. Seseorang kemudian pencundangi melakukan kekerasan terhadap anak secara psikis, mempermalukan. Anak ini nggak siap untuk dipermalukan, anak kan nggak ngerti gitu. Jadi sudah benar keluarga korban maupun kuasa hukumnya melaporkan, dan pasal-pasalnya tentu adalah pasal yang terkait dengan perlindungan anak. Kekerasan fisik dan psikis terhadap anak itu yang pertama. Yang kedua, jungtonya mungkin KUHP, mungkin ada pencemaran nama baik atau ada perbuatan tidak menyenangkan, itu juga cuma pasal pendukung jadinya kan. Pasal utama adalah undang-undang khusus, undang-undang perlindungan anak. 35 KUHP kan itu perbuatan tidak menyenangkan ya. Tapi kalau ini anak, ini kan ada undang-undang khususnya, yaitu undang-undang perlindungan anak. Jadi yang akan dikenakan dominannya adalah undang-undang perlindungan anak, undang-undang khusus. Lex spesialisnya adalah undang-undang perlindungan anak. Jadi itu yang paling dominan dikenakan. Berapa hukumannya? Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau ada pemberatan bisa di atas 5 tahun. Nah ini dia. Nah, tapi terhadap kekerasan terhadap anak ya, harus ditahan si pelakunya. Apalagi menimbulkan dampak psikologis terhadap anak, dampak psikologis terhadap keluarga, dampak psikologis terhadap sekolah, dampak psikologis juga terhadap masyarakat. Kita aja yang melihat ini sakit hati. Begitu. Jadi ya emang harus dihukum. Siapapun dia. Kabarnya juga dia dekat dengan aparat atau apa, ini nggak ada peduli, ini harus dihukum dia. Nggak bisa. Jadi ini walaupun dia dekat pejabat, malah pejabatnya nanti berbahaya tarik. Pejabat yang dekat dia pasti akan menjauh. Seketika sekaligus pada saat ini juga mereka akan menjauh dari dia. Kenapa? Karena ini persoalan kelakuan dan perilaku kelakuan yang buruk, yang cacat di mata masyarakat, cacat moral, cacat adab, cacat etika ini. Jadi siapapun aparat yang dekat dia juga jadi malu. Apalagi kalau ikut respons, jadi akan menghindar pada pejabat yang dekat dia, dan dia akan sendirian gitu. Dan ini adalah hukuman yang paling pas buat si pelaku ini. Ini kan sudah ditahan, ini sudah termasuk hukuman. Nah, ditahan ini termasuk hukuman buat dia. Nah ini harus ditahan terus ini sampai putusan pengadilan yang ingkrah gitu. Jadi harus disidangkan, jangan sampai tidak, ini berbahaya. Karena ini contoh buruk bagi masyarakat. Contoh buruk ini harus dihilangkan gitu. Mungkin untuk hukumannya berapa tahun Bang, ancamannya? Pasalnya kan ada macam-macam nih Undang-Undang Perlindungan Anak nih. Ada yang hukumannya 3 tahun, ada hukumannya 5 tahun, tergantung pemberatan. Nah, dalam konteks ini nanti hakim akan melihat. Memang diajukan hukuman ancaman kekerasan fisik terhadap anak gitu kan, tindakan pidananya. Tapi nanti akan melihat apakah ada pemberatan lain, misalnya ada pemukulan atau malah ada menyakiti secara fisik. Ini bisa pemberatan, bisa 5 tahun gitu. Dendanya juga ada, sekaligus juga ada dendanya. Berapa Bang dendanya? Ratusan ada nggak? Ada ratusan juta, ada puluhan juta gitu. Oke, Bang. Tadi juga dikatakan kalau beberapa hari yang lalu 8 saksi sudah diperiksa terkait permasalahan ini.
kalau semua kesaksian atau kesaksian itu mengarah ke Ivan semua, akan menambah berat hukumannya juga nggak bang? Ya, hukuman maksimal selalu ada. Jadi ada peringan hukuman, ada perberat hukuman. Tapi ada hukuman maksimal, yaitu yang sudah diatur dalam pasal-pasal undang-undang perlindungan anak ya. Jadi ketika semua saksi memberatkan, tentunya ada yang namanya perberat hukuman. Misalnya tadinya diancam cuma hukuman 1 tahun atau 2 tahun, ya karena saksi semua memberatkan, kemudian kelakuannya juga nggak bisa ditolerir banget, kemudian ada cedera psikis ya, cedera psikis itu kerusakan psikis dari seorang anak begitu. Nah ini kemudian ini diperberat. Nah diperberat ini bisa hukuman maksimal dari yang diatur dalam pasal. Si anak ini juga trauma bang, Ya, sampai dia diskors 3 hari untuk memulihkan mentalnya. Dengan adanya rasa trauma itu juga bisa memberatkan nggak sih bang, atau ya, tetap biasa-biasa aja gitu bang? salah satu dampak kekerasan psikis dan fisik terhadap anak adalah timbulnya trauma dan trauma anak ini kan panjang. Beda dengan traumanya orang dewasa. Traumanya orang dewasa ini kan ada cepat pulihnya, tapi kalau anaknya ini diingat terus sampai panjang. Nah ini trauma ini juga kemudian menjadi faktor pembuktian yang pertama, yang kedua menjadi faktor pemberat hukuman terhadap pelaku. Bang, Jadi seringkali orang yang punya harta, kemudian dekat dengan penguasa, dekat dengan kekuasaan, dekat dengan penegak hukum yang punya power, seringkali mereka lupa dengan diri mereka sebagai manusia. Mereka timbul kesombongan, keangkuhan. Jadi sombong dan angkuh ini menciptakan perilaku yang sesukanya, semau dia gitu. Jadi ini yang kemudian tidak bagus. Jadi apalagi tidak dibarengi dengan moral agama yang kuat, norma-norma kemanusiaan dan norma agama yang kuat, ya sudah, jadilah mereka ini petantang tenteng namanya. Nggak bagus petantang tenteng ini. Jadi orang ini angkuh dan sombong karena merasa punya uang dan dekat dengan penguasa. Ada pelindungnya, ada bempernya. Jadi mereka kadang-kadang memakai aparat sebagai tamengnya mereka. Jadi saya punya ini nih, saya pegang ini nih, itu dia, ini yang nggak bagus begitu. Nah angkuh ini datang dari sana, karena angkuhnya mereka tidak dibarengi dengan kepemilikan terhadap norma, kepemilikan terhadap nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, susila, dan nilai-nilai kemaslahatan yang berlaku. Karena mereka mungkin waktu kecil juga nggak pernah diajarin itu. Kita bisa bilang begitu.